bagi manusia dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Shalom Sobat Samas, bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur kita berjumpa lagi melalui Renungan Samas hari ini 13 Maret 2023. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu sampai hari ini. Kami percaya akan penyertaan Tuhan kepada kami hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, sekarang kami memohon pertolongan-Mu agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita hari ini dikutip dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Namun kita akan fokus pada ayat keempat sampai 9 saja. Ayat 4 sampai 9 berbunyi demikian. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, siapa yang pernah menulis atau menerima surat dari seseorang? Saya yakin kita yang termasuk generasi X dan Y pasti pernah. Bahkan kita surat-suratan saat pacaran dulu, bukan? Selembar surat pasti ada penulisnya, ada penerimanya, ada pesan dan harapan-harapan yang disampaikan kepada si penerima. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Surat ini ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Istilah ibu dan anak memiliki dua kemungkinan maksud. Yang pertama, memang benar-benar seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Atau kemungkinan kedua, yang dimaksud ibu dan anak-anak adalah sebuah personifikasi, yaitu gereja dan jemaatnya. Bisa jadi yang dimaksud adalah gereja dan jemaatnya, karena pada saat surat itu ditulis,
orang Kristen berada dalam masa penganiayaan yang luar biasa, sehingga penulis dan tujuannya perlu disamarkan sehingga tidak mudah dilacak penguasa saat itu. Itu tadi penulis dan penerimanya. Bagaimana dengan isi atau pesannya? Surat ini syarat dengan banyak pesan. Rasul Yohanes menyampaikan bahwa penerima surat ini, termasuk kita saat ini, harus saling mengasihi. Jemaat harus tetap hidup dalam kebenaran, karena kebenaran dalam Kristus adalah standar yang menjadi acuan ketika terjadi perbedaan dan pertentangan dalam jemaat. Jemaat harus senantiasa waspada terhadap penyesat-penyesat yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Jemaat harus tetap berdiri teguh dan tetap tinggal dalam Bapa, sumber kehidupan, dan Kristus yang penuh kasih dalam tuntunan Roh Kudus. Bahkan dengan sangat keras Rasul Yohanes mengingatkan agar memberi salam pun tidak kepada para penyesat dengan ajarannya yang palsu. Dengan sangat penuh perhatian, Rasul Yohanes menyampaikan salam dan harapannya, yaitu agar jemaat berada dalam kasih karunia Allah, tetap berada dalam damai sejahtera, rahmat dan sukacita. Rasul Yohanes bersukacita atas iman dan kasih dalam jemaat saat itu, yang tetap bertahan dalam berbagai penderitaan karena penganiayaan oleh penguasa Romawi. Sobat Samas yang terkasih, kita memang tidak mengalami hal berat yang dialami jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes pada saat itu, yang kemungkinan besar adalah jemaat Efesus. Tetapi pergumulan kita sebagai jemaat saat ini pun tidak jauh berbeda. Ada pertentangan, perselisihan, penyesatan, dan berbagai tantangan lainnya. Mari kita terus bertahan dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi standar tunggal dan mutlak bagi kita untuk terus bertumbuh sebagai generasi, sebagai gereja yang menghadirkan damai sejahtera. Jangan hanya jadi penikmat semata yang begitu saja meninggalkan gereja ketika ada tantangan, tetapi jadilah pelayan yang berkontribusi untuk membangun GKI Damai tercinta, tempat kita bertumbuh dan dimuridkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Berilah kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran dan hati seorang hamba yang taat dan setia untuk melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan yang memampukan kami berdoa. Amin.